Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-51 sampai dengan 53 yang masih menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dengan orang-orang Bani Israel. Allah menyampaikan, wa'id, dan ingatlah ketika wa'adna, kami telah berjanji Musa kepada Musa 40 lailatan, selama 40 malam. Summa, kemudian ittakhadtum, kalian telah mengambil al-ijla, anak sapi, mim ba'dihi, dari sesudahnya, wa antum tolimuna, dan kalian orang-orang yang tolim. Summa, kemudian afauna, kami telah memaafkan angkum, kalian, mim ba'di zalika, setelah yang demikian, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa'id, dan ingatlah ketika ataina, kami telah memberikan Musa kepada Musa al-kitab, kitab Taurat, wal furqana, dan pembeda, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan orang-orang Israel atas kejaran Fir'aun dan berhasil menyeberang Laut Merah, kemudian Allah SWT memanggil Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah selama 30 malam tambah 10. Di Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-142, Allah SWT menyampaikan, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan Musa 30 malam disempurnakan dengan 10. 30 malam ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan terjadi pada bulan Dzulqa'dah, kemudian yang 10 malam pada bulan Dzulhijjah. Sebelum Nabi Musa berangkat untuk bermunajat kepada Allah, Nabi Musa terlebih dahulu menitipkan orang-orang Israel ini kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Tetapi kemudian
Setelah Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya bersama dengan Nabi Harun, kaumnya ini mengambil al-ijla. Al-ijla ini anak sapi yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Anak sapi ini terbuat dari emas. Jadi dibuat oleh Samiri, kemudian diberikan lubang di bagian depan dan bagian belakangnya, sehingga ketika angin masuk ke dalamnya itu mengeluarkan suara. Oleh Samiri ini disampaikan kepada Bani Israel bahwa itu adalah bentuk Tuhan. Maka kemudian orang-orang Israel ini melakukan penyembahan terhadap al-ijla, anak sapi ini. Jadi bukan anak sapi dalam bentuk sapi yang hidup, tetapi patung anak sapi. Nabi Harun sebenarnya sudah memperingatkan orang-orang Israel agar tidak melakukan penyembahan kepada patung anak sapi ini. Tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan dari Nabi Harun. Bahkan orang-orang Israel ini memberikan ancaman kepada Nabi Harun untuk membunuhnya. Nanti bisa Bapak Ibu baca kisah lengkapnya dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ketika Allah mulai mengisahkan tentang Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Ketika orang-orang Bani Israel ini melakukan penyembahan kepada anak sapi, Allah menyebut mereka wa antum dolimuna. Mereka orang-orang yang dolim. Dolim di sini maknanya bukan menganiaya diri sendiri, Bapak. Tapi dolim di sini maknanya adalah melakukan kemusyrikan. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13. Ketika Allah SWT menyampaikan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada saat dia memberikan pembelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu melakukan kemusyrikan. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Bahkan Allah SWT memperingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-48, ayat yang ke-116. Kata Allah SWT, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ancaman yang Allah berikan kepada kita. Peringatan yang Allah berikan ini telah Allah titipkan risalahnya kepada para nabi dan rasul. Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya agar menyembah Allah saja dan tidak mengambil Allah dan tidak mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Nabi Hud juga menyeru kaumnya sama, memperingatkan kaumnya hanya menyembah Allah dan tidak mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Nabi Soleh juga demikian, Nabi Ibrahim juga demikian, Nabi Musa juga demikian. Dan Rasulullah juga menyeru orang-orang yang beliau dakwai, termasuk ajarannya sampai dengan kita sekarang ini, agar manusia hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Tidak menyembah Allah dengan menyembah yang lain. Ini adalah kemusyrikan. Jadi Allah SWT menginginkan disembah hanya Allah saja. Maka kalimat orang yang sudah mau menyembah Allah saja diawali dengan pernyataan la ilaha illallah. Ibu Bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah,
Setelah Nabi Musa selesai dari munajatnya, bertemu dengan Allah selama 40 malam, kemudian Nabi Musa kembali menemui kaumnya. Ketika melihat kaumnya menyembah anak sapi, Nabi Musa sangat marah kepada Nabi Harun. Sampai-sampai Nabi Musa menarik janggutnya Nabi Harun, menarik kepalanya sampai ke dadanya Nabi Musa. Itu ayatnya ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Kemudian Nabi Harun menyampaikan bahwa dia telah memperingatkan orang-orang Israel, tapi mereka bandel dan mengancam akan membunuh Nabi Harun, sehingga Nabi Harun kemudian berhenti, tidak lagi memperingatkan mereka. Di ayat yang ke-52 Allah menyampaikan summa afauna ankum. Kemudian Allah memaafkan orang-orang Bani Israel mim ba'di dzalik, setelah mereka melakukan pelanggaran besar. Ayat ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa Allah Maha Pengampun. Termasuk orang-orang yang melakukan kemusyrikan ini, kalau sebelum meninggal mereka mau minta ampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni. Maka untuk mendapatkan ampunan dari Allah, langkah yang harus ditempuh, nanti di ayat berikutnya Nabi Musa akan perintahkan orang-orang Israel untuk bertaubat. Dan ini pun berlaku syariatnya sampai dengan hari ini, sampai dengan ajaran Rasulullah. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka langkah yang pertama adalah bertaubat. Di Al-Quran surah At-Tahrim Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat itu Bapak Ibu adalah kembalinya orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah kembali untuk mentaati Allah. Jadi taubat itu kembali mentaati Allah. Ketika Allah berkisah kepada kita dalam Al-Quran, pada saat Nabi Adam mendekati pohon yang Allah larang, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat-kalimat taubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat-kalimat taubat. Yang dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23, Allah kemudian mengisahkan kepada kita bagaimana kalimat taubatnya. Qala Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Keduanya kemudian berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak menyayangi kami, niscaya kami akan jadi orang-orang yang merugi. Ini langkah pertama untuk mendapatkan ampunan Allah adalah dengan bertaubat. Kemudian langkahnya apa Bapak Ibu? Kita semua manusia tidak ada yang bebas dari salah, tidak ada yang bebas dari lupa, karena kita memang manusia tempatnya salah dan lupa. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-286 Allah mengajarkan kita kalimat doa, Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau salah. Jadi mengajukan permohonan kepada Allah agar tidak disiksa karena kesalahan, karena kehilapan, dan karena salah, bukan karena sengaja. Berarti kan ada orang yang melakukan pelanggaran karena lupa. Lupa itu tahu aturan mainnya tetapi dia hilaf. Salah itu karena dia belum tahu yang benar. Tapi kalau sengaja, orang yang tahu aturan tapi dia melakukan pelanggaran dengan sengaja.
Lah langkah-langkah untuk bertaubat itu ada 4. Yang pertama, ketika kita hendak bertaubat dari sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran aturan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menghentikan perbuatan dosa. Jadi tidaklah dikatakan orang bertaubat kalau dosanya dikerjakan terus, harus berhenti. Ketika kasusnya orang-orang Israel ini diperingatkan jangan menyekutukan Allah, ya mereka harus berhenti. Demikian juga dosa-dosa lain. Penyebab dosa itu apa, Bapak Ibu? Orang dikatakan berdosa manakala Allah SWT menyampaikan perintah kepada orang tersebut, dia mampu melaksanakannya tapi dia tidak mau. Kan beda antara yang mau tapi tidak mampu. Contoh misalnya Allah perintahkan kepada orang-orang muslim yang berharta untuk pergi haji. Di Ali Imran ayat 96-97 Allah menyampaikan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban berhaji itu oleh Allah dibebankan kepada mereka yang istata'a, yang memiliki kemampuan, harta, keamanan perjalanan, harta untuk dibawa sebagai bekal, dan harta untuk ditinggalkan sebagai bekal juga bagi keluarganya. Lah kalau sudah berharta kemudian tidak mau, namanya melakukan pelanggaran. Ini nanti akan menjadikan dirinya berdosa. Demikian juga ketika Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum, punya kemampuan, sehat fisiknya, sehat akalnya, tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan sakit, tapi tidak mau melaksanakan ibadah saum, ya dia berdosa. Beda halnya ketika perintah itu datang, dia mau tapi tidak mampu. Datang perintah haji tapi belum memiliki harta, berarti kan tidak mampu. Datang perintah ibadah saum di bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan datang dia dalam keadaan sakit, mau melaksanakan saum tapi fisiknya yang tidak mampu. Ini ketika perintah datang kemudian tidak mau padahal punya kemampuan, maka dia berdosa. Yang kedua, penyebab berdosa itu apa? Ketika Allah menyampaikan larangan. Ketika Allah menyampaikan larangan dalam Al-Quran kemudian manusia melakukannya, berarti dia telah berdosa. Misalnya Allah melarang apa? Di dalam urusan etika hubungan manusia dengan manusia. Di Al-Quran surah Al-Hujurat Allah menyampaikan la yaskhor qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Moyoki misalnya, membuli. Ini ketika dilakukan berarti dia telah berdosa. Allah mengingatkan wailul likulli humazatil lumasah. Celakalah orang yang mengumpat dan mencela. Maka ketika lisan kita mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata celaan, berarti kita berdosa. Ketika Allah SWT menyampaikan wala yaghtab ba'dukum ba'du, janganlah sebagian kalian menggosipkan sebagian yang lain. Maka ketika Bapak Ibu nggosip, ya berdosa. Makanya anggar nggosip tambah suwe tambah apa Bu? Tambah asik. Gosip semakin digosok semakin sip. Jadi kalau diajak gosip, mau apa tidak mau? Tidak. Bukan tidak mau nolak ya, Pak ya. Tidak mau terlibat gitu kan. Karena ada juga diajak gosip tidak mau nolak tapi ikut terlibat di dalamnya.
Karena Allah menyampaikan wala yaktab ba'dukum ba'du. Bahkan digambarkan orang yang menggosip, orang yang menggibah itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya yang telah mati. Gosip, gibah itu apa? Membicarakan saudaranya perkara-perkara yang jika dia dengar dia tidak suka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah walaupun yang dibicarakan benar?" Iya. Jadi gosip itu perkara yang benar terjadi tetapi tidak baik. Bagaimana kalau tidak terjadi? Namanya fitnah. Kadang-kadang kan orang gosip bilang begini, Bapak Ibu, aku tahu orang gosip Bu, tapi kenyataan, justru yang kenyataan itu namanya gosip. Kalau tidak nyata namanya fitnah. Makanya diajak gosip ya sudah, hup. Kenapa di stop? Ini sudah masuk wilayah pergosipan, kita nanti berdosa. Dan jangan merasa aman. Aku orang melu gosip apa, tapi ngerongokaken, ya sama saja. Karena tidak mungkin ada orang gosip kalau tidak ada yang mendengarkan. Apa ada orang gosip sendirian? Itu ibu yang ngomong, ibu ya. Ini penyebab dosa. Jadi ketika kita hendak bertobat, segera hentikan perbuatan dosa itu. Kalau lagi melanggar larangan, ya berhenti, jangan lanjutkan. Kalau lagi melanggar perintah, ya segera laksanakan perintah Allah SWT. Kemudian yang kedua, setelah menghentikan perbuatan dosa, langkah untuk bertaubat adalah memunculkan rasa penyesalan. Jadi orang yang melakukan dosa itu harus menyesal. Jangan bangga, apalagi menceritakan kepada generasi di bawahnya. Jadi ketika Bapak Ibu di masa lalu misalnya ketika sekolah punya hobi kalau makan di warung korupsi katanya. Kalau di kantin sekolahan makan 5 membayarnya 1 misalnya. Kalau dulu pernah begitu, sekarang ibu kantinnya masih ada ya didatangi, bayar. Makanya dulu sekolahnya tahun 80 ya. Tinggal tingkat aja dulu berapa, harganya berapa, sekarang bayar. Dulu harganya masih murah. Saiki 1000. Kalaupun pernah melakukan itu, jangan ceritakan kepada anak cucu panjenengan. Bukan ditiru. Kalau dulu ketika sekolah pernah nyontek, ndak usah cerita sama anak cucu panjenengan. Barangkali anak cucunya minta diajari. Pak, ajari apa? Teknik-teknik menyontek yang aman. Nggak usah diceritakan, malah harusnya diingatkan, jangan, karena itu pelanggaran, mengajarkan ketidakjujuran. Katakan pada anak cucu, nak, lebih baik nilai ujianmu, nilai ulanganmu 100 tapi jujur daripada 30 tapi tidak jujur. Salahnya di mana, Bu? Enggak salah kan? Ya sama dengan lebih baik infakmu banyak dan ikhlas daripada kecil tapi tidak ikhlas, kan gitu. Kita kadang-kadang kan nasihatinya, nak, lebih baik dapat nilai kecil tapi jujur daripada besar tapi tidak jujur. Sekarang dibalik, lebih baik besar jujur daripada kecil tapi tidak jujur. Makanya anak-anaknya semangat di rumah belajar gitu. Investasi. Ini menyesal. Perkara suatu saat ada anak panjenengan naik kendaraan umum di perjalanan ketemu teman-teman panjenengan ketika sekolah, kemudian cerita tentang panjenengan, itu kan qadarullah.
naik bis kemudian misalnya anak panjenengan ketemu dengan teman panjenengan, tanya-tanya ngobrol terus cerita, anaknya Ibu Fulanah ya? Iya. Oh iya, Ibu Fulanah ketika sekolah rajin apa Bu? Rajin nyontek kan gitu. Begitu pula anaknya tanya, iya Bu, waktu sekolah rajin nyontek, kata siapa? Temannya Ibu. Di bis cerita. Ini kan tidak diskenariokan oleh panjenengan. Menyesal itu harus dimunculkan pada saat kita melakukan dosa. Jadi jangan sampai telah berdosa kemudian cerita dengan penuh kebanggaan. Jangan. Ini bukan perilaku orang yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada Allah janji bahwa setelah kita bertaubat kita tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama maupun dosa-dosa yang lainnya. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku berjanji tidak akan melakukan dosa ini lagi, termasuk tidak akan melakukan pelanggaran aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jika salahnya dengan manusia harus minta dimaafkan. Jika salahnya mengambil harta orang lain harus dikembalikan. Karena tidak dianggap bertobat kalau belum menyelesaikan perkara-perkara yang menyebabkan dosa dengan sama manusia. Misalnya apa dosanya? Berangkat ke masjid tidak pakai sandal, pulangnya bawa sandal. Sehingga nanti yang pulang terakhir begitu keluar ganing ora keduman kan gitu. Kalau ketuker kan ada sisanya. Ini tidak ada sisanya, berarti kan ada yang datang ke masjid misalnya karena lupa. Begitu ingat sampai ke rumah, ternyata tadi berangkat ke masjid karena tergesa-gesa itu tidak sempat bawa sandal. Ini sandalnya siapa bawa pulang? Nanti bawa lagi ke masjid, ditunggui. Nah, ketika kemudian orangnya datang nyari, kasihkan dan minta maaf. Tadi khilaf, perasaannya pakai sandal tapi ternyata tidak. Makanya Bapak Ibu jangan suka pakai perasaan ya. Iya. Pakai sandal itu pakai kaki bukan pakai perasaan. Termasuk ketika pakai sandal ketuker. Saking tergesa-gesanya keluar kemudian pakai aja gitu kan. Sampai ke rumah kaget. Tadi kayaknya berangkat sandalnya jelek, ini kok pulang jadi bagus gitu kan. Nah, yang dapatnya terakhir itu yang tidak bongbong. Tadi berangkat ke masjid sandalnya bagus kok jadi jelek kan. Dibawa lagi ketika orangnya nyari, kasihkan dan mohon maaf. Ini langkah-langkah bertaubat. Lah ketika langkah-langkah itu sudah dilakukan, maka harapan besar kita kepada Allah, Allah memberikan ampunan kepada kita. Sebagaimana Allah telah memaafkan orang-orang Israel yang telah melakukan pelanggaran dengan menjadikan al-ijla sebagai sesembahan. Kemudian Allah juga menyampaikan ampunan, pemaafan yang Allah berikan kepada orang-orang Israel agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara bersyukur, Bapak Ibu? Di Al-Quran surah Ali Imran Allah SWT menyampaikan walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar padahal kalian dalam jumlah yang lemah, dalam jumlah yang sedikit. Maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi bersyukur itu kata Allah caranya dengan bertakwa. Dalam gambaran kehidupan, orang disebut orang yang tahu diri. Dalam bahasa Jawa, orang yang bisa mulang terima kasih. Jadi ada istilah mulang terima kasih. Itu orang yang pandai, orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Contoh yang gampang saja. Sedang berjalan untuk pulang ke rumah,
Kemudian ada kenalan yang lewat naik motor, ditawarilah bonceng. Begitu turun kemudian mengucapkan terima kasih, maka orang yang memboncengkan merasa bongbong. Ini teman memang pandai berterima kasih. Tapi begitu turun kemudian ngloyor, tidak ngomong terima kasih, tidak ngomong matur nuwun, tidak ngomong apa Bu? Thank you, tidak ngomong sukron, yang boncengkan dongkol. Terus dalam hatinya ngelendengan, diboncengna adoh ka orang matur nuwun babar blas, apa maning naik duit bensin misalnya. Itu hanya bonceng saja bikin yang memboncengkan dongkol. Atau dikirimi makanan, diterima tapi tidak bilang terima kasih, yang ngirim juga kadang-kadang dongkol. Wong kajujuki jajan ka meneng bae. Ini manusia begitu, hanya memberi, mengantarkan, yang semuanya sebenarnya rizki dari Allah. Dia itu hanya dilibatkan saja untuk mengantarkan rezeki itu, karena rezeki itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya pada kita. Masih ingat ketika mengkaji tafsir Al-Baqarah ayat ke-21, dari kita tidak ada, Allah yang mengadakan kita, menciptakan kita. Kemudian Allah meletakkan kita di bumi yang terhampar, firosan. Allah turunkan dari langit hujan, yang dengan hujan itu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, Allah tumbuhkan rumput-rumputan, dan kita telah Allah siapkan untuk kita makanannya dari berbagai macam tanaman-tanaman yang kemudian Allah berikan ilmu kepada kita untuk mengolahnya. Allah tumbuhkan padi untuk kita olah, dari padi kemudian jadi gabah, dari gabah diselip jadi beras, dari beras kemudian diolah. Dari beras jadi apa Bu? Jadi lengko ada. Ibu anggar sontone lengko protes, lengko boy. Nyanuke apa Bu? Senengane lengko. Lengko itu murah tapi sudah beraneka ragam. Kan ada nasinya, ada ponggolnya kan? Oh, enggak ada ponggolnya. Ada tahu, ada tauge. Iya. Timun. Ditunggu nanti hari Rebus setelah selesai Ramadan, Ibu ya. Ini kan jangan tanya lengko karena masih Ramadan. Nah, setelah Ramadan biasa lagi kan. Lengkona. Iya, itu satu bungkus itu sudah mewujudkan persatuan. Ada nasinya, ada tahunya, ada taugenya, ada sambelnya kan gitu kan. Itu manusia yang berkreativitas, dari Allah ilmunya. Tetapi berasnya itu dari padi, padinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an surah Abasa kan kita diingatkan tadi. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia perhatikan makanannya. Jadi kalau mau makan diperhatikan Bapak Ibu. Sambil dipikirkan, ini lengko yang sebungkus ini sampai di tangan kita itu butuh kerjasama banyak orang. Dari mulai padi di sawah yang nanam berapa orang, ketika panen yang manen berapa orang, ketika membawa keselipan yang bawa berapa orang. Itu ya baru urusan padinya, belum urusan selipannya, yang bikin mesin ini berapa orang. Ketika ibu beli di pasar berasnya, yang bawa ke pasar berapa orang. Ketika mau masak pakai alat masak Magic,
Itu magic itu di pabriknya berapa orang, udah banyak skater mikirin. Tapi kadang-kadang tidak sadar lisan ini tergelincir. Begitu melibatkan banyak orang, rasa yang dimakan tidak cocok, komentarnya ndak enak. Kayong keleng kok rada asin, tapi peragat sabungkus. Begitu peragat tanya lagi, kelak maning, jadi rada asin kan, kurang. Ini bukti tidak bersyukur. Maka orang yang pandai bersyukur itu pandai berterima kasih. Lah, Allah menginginkan cara kita bersyukur kepada Allah dengan mentaati. Orang yang banyak diberi itu harusnya mentaati kepada yang memberi. Orang yang dipekerjakan oleh seseorang, Bapak Ibu, diberi gaji, diberi kendaraan dinas, diberi rumah, ketika yang mempekerjakan ini memanggil dia akan segera datang. Kita diberikan oleh Allah kehidupan, diberikan oleh Allah nikmat. Bahkan sekarang Bapak Ibu juga sedang merasakan nikmat Allah yang tiada henti-hentinya kan. Tadi pagi bangun tidur sudah nikmat yang luar biasa. Makanya pada ngomong apa? Ngomongnya apa, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Coba kalau tidak bisa tidur, insomnia, melek kayak gitu kan. Sudah baca buku ndak ngantuk. Sudah ngitungi gendeng ndak ngantuk. Sampai pagi, sampai siang lagi, sampai malam lagi, luar biasa tersiksanya. Maka ketika masih bisa tidur, ini pun nikmat yang luar biasa. Sehingga begitu bangun langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cara bersyukur. Ini nikmat yang luar biasa. Sekarang masih bisa sampai ke masjid. Berjalan kaki di pagi hari itu kan nikmat luar biasa. Yang berkendara juga nikmat yang luar biasa. Duduk di masjid nikmat. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang oleh Allah sedang diberikan perhatian, tidak bisa duduk di masjid, tetapi berbaring di ruang-ruang perawatan di rumah sakit. Ini kan kita merasakan nikmat yang luar biasa, Pak. Lah, kalau kita berpikir sejenak tentang nikmat-nikmat Allah ini, maka akan muncul rasa syukur kita dengan cara apa? Kalau Allah manggil, segera datang. Segera fas'au ila zikrillahi wa darul bai. Bersegera untuk ingat kepada Allah dan tinggalkan segala macam jenis perniagaan. Memang kadang-kadang ujiannya begitu, Bapak Ibu. Jenengan yang berniaga, berdagang dari pagi habis subuh buka kios, tidak ada yang beli. Begitu adzan duhur, yang beli banyak. Ini kan bikin dilema. Biasa jamaah, mau ditinggal jamaah yang beli banyak, mau melayani yang beli jamaahnya ketinggalan. Kira-kira Bapak Ibu mau apa? Paling enak yang beli kita ajak jamaah. Bu atau Pak, yuk jamaah dulu yuk bareng-bareng ke masjid. Dijak jamaah. Iya, warungnya tutup di situ. Lah nanti habis jamaah dijak belanja lagi. Ya kan paling enak begitu. Lah daripada Bapak bingung, galau, mau jamaah eman-eman dari pagi tidak ngelayani jualan, jamaahnya ketinggalan, kan kadang-kadang begitu. Iya, jadi kita diuji dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya sudah, tinggalkan saja. Atau sebelum waktunya masuk ditutup saja, ditutup kiosnya, ditulisi lagi sholat kan gitu kan. Nanti kalau orang itu butuh dan memang rezeki kita, ya insya Allah akan datang lagi kan. Ini godaannya begitu. Kemudian yang terakhir ayat 53,
Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi Musa Alkitab Taurat. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Musa Al-Furqan. Ini ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran, juga fungsinya sebagai Al-Furqan, pembeda. Lihat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya Al-Qur'an turun, bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Allah turunkan di antaranya di dalam bulan Ramadan. Fungsinya sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika Allah mengutus Nabi Musa, Allah berikan kitab Taurat. Allah jadikan kitab Taurat petunjuk bagi orang-orang Israel. Jadi kitab Taurat itu kegunaannya hanya terbatas bagi orang-orang Israel. Dan itu pun tidak berlaku sepanjang zaman. Hanya berlaku ketika Allah belum mengutus Nabi setelah Nabi Musa. Nanti ketika Allah utus Nabi lain, Nabi Daud misalnya, ya syariatnya dipakai syariatnya Nabi Daud. Ketika Allah mengutus Nabi Isa untuk orang-orang Israel dengan kitab Injilnya, ya yang dipakai syariat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Berbeda dengan Al-Quran, kata Allah, Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Quran itu untuk semua bangsa, bukan bangsa tertentu. Selagi namanya masih manusia, ia diberikan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan Bapak Ibu, kalau kita hendak bepergian, yang pertama kali kita cari adalah informasi. Jenengan mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah jenengan kunjungi, pasti yang pertama kali jenengan cari adalah alamat. Sekarang misalnya mau pergi ke Jakarta, ketemu saudara, belum pernah ke sana, ndak bawa alamat, ndak bawa HP, tapi bawa duit dan naik kendaraan, kira-kira ketemu apa tidak? Jakarta kan luas, wong kadang-kadang satu kampung saja ndak ketemu, Pak. Karena tidak jarang orang itu satu kampung tidak kenal semua. Atau namanya kita tahu, alamatnya tahu di desa itu, tapi kita tidak tahu nomor rumahnya, tidak tahu RT RW-nya. Begitu tanya, ditunjukkan RT 1, begitu keluar bukan. Ternyata ada yang nama sama di desa itu 5 orang misalnya. Ya, ini kan alamat yang kita cari. Alamat itu adalah informasi. Kita itu sedang perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulakih. Kita lagi perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah berikan petunjuk supaya bisa ketemu dengan Allah, ikuti Al-Qur'an hudal linnas. Yang kedua, Allah menjelaskan tentang kitab Taurat ini fungsinya sebagai pembeda. Al-Qur'an juga sebagai pembeda. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Qur'an menjelaskan kepada kita pilihan-pilihan di dalam kehidupan. Ada mukmin, ada kafir, ada musyrik, ada munafik. Silakan manusia disuruh memilih mana yang akan dipilih. Dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi Allah menyampaikan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman silahkan, yang mau kafir ya silahkan. Kenapa disuruh memilih? Karena di akhirat ada 2 tempat, surga dan neraka. Jadi pilihannya ketika di dunia. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Al-Baqarah ayat 51-53 menjelaskan kepada kita tentang kisah Nabi Musa dan orang-orang Israel, tapi ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama, jangan melakukan kemusyrikan.
Yang kedua, kalau kita melakukan pelanggaran, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya tadi ada 4. 1. Menghentikan perbuatan dosa. 2. Menyesal. 3. Berjanji. Yang keempat, jika kaitannya dengan manusia, segera minta maaf. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan bertakwa. Pelajaran yang keempat, kita jadikan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan agar pilihan kita benar. Dari 4 pilihan yang Allah sebutkan, mukmin, kafir, munafik dan musyrik, ayo kita pilih jadi orang mukmin. Dan ciri orang mukmin adalah ketika Al-Quran datang kepada dirinya, dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami telah dengar dan kami akan mentaati. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan 53. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.